Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkesempatan menyampaikan pidato dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT pemimpin dunia tentang perubahan iklim atau COP26. KTT tersebut diselenggarakan di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia pada Senin 1 November 2021. Dalam pidatonya, Jokowi menekankan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Penyampaian pidato oleh Jokowi ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Saat berpidato, Jokowi menyinggung perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Untuk itu, Jokowi menuturkan terdapat kunci untuk menangani hal tersebut. Di antaranya diperlukan solidaritas, kemitraan, kerjasama, dan kolaborasi global. Indonesia sendiri telah memiliki potensi besar untuk menangani perubahan iklim. Dikutip dari setkap.go.id pada Selasa 2 November 2021, Jokowi menyebutkan di Indonesia laju deforestasi turun signifikan dalam 20 tahun terakhir. Tak hanya itu, kasus kebakaran hutan mengalami penurunan 82% pada tahun 2020. Selain itu, Indonesia telah menggiatkan rehabilitasi hutan mangrove seluas 6.000 hektar sampai tahun 2024. Bahkan antara tahun 2010 hingga 2019, Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta lahan kritis. Tak berhenti di sektor lingkungan hidup, Jokowi menjabarkan bila Indonesia juga berperan pada sektor energi. Mulai dari pengembangan mobil listrik hingga pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Pemanfaatan energi terbarukan juga dikembangkan, yakni biofuel dan industri berbasis energi bersih. Perihal industri berbasis energi bersih dapat ditinjau di kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Terkait hal itu, Jokowi mengaku juga memerlukan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju. Ia juga memaparkan Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Lantas, ia mempertanyakan kontribusi negara-negara maju untuk potensi Indonesia. Diketahui KTT tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebanyak 121 kepala negara dan kepala pemerintahan hadir dalam konferensi ini. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!